Baiklah anak-anak semua, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, siapa di sini yang pernah melawan orang tuanya? Pasti kita di sini pernah ya melawan orang tua kita berbohong kepada orang tua kita, dan kita tidak taat dengan orang tua kita. Nah, di sini Ibu punya cerita tentang sebuah kota yang tidak taat kepada Tuhannya, itu adalah kota Sodom dan Gomora. Nah, kota Sodom dan Gomora ini adalah sebuah kota yang sangat besar, tetapi di dalam kota tersebut sangat terdapat banyak sekali orang yang melakukan kesalahan, orang yang berbuat jahat. Mereka melawan orang tua mereka berbuat judi, lalu mereka sering berpesta, dan mereka tidak pernah menyembah kepada Tuhan. Dan pada suatu hari, Tuhan dan kedua malaikatnya turun dari sorga ke bumi untuk mengetahui tentang kota Sodom dan Gomora ini. Tuhan berkata kepada kota Sodom dan Gomora ini bahwa Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora ini karena terdapat banyak sekali orang yang melakukan kesalahan. Lalu berangkatlah kedua malaikat ini ke kota Sodom dan Gomora untuk mengetahui apakah hal itu benar atau tidak. Lalu Abraham berdoa kepada Tuhan agar jangan sampai Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora ini karena terdapat banyak orang yang masih benar. Lalu Abraham berdoa kepada Tuhan, apakah kalau terdapat 50 orang yang berbuat benar, apakah Tuhan tetap untuk menghukum kota tersebut? Tetapi Tuhan berkata, apabila masih ada 50 orang yang benar, Tuhan tidak akan menghukum kota Sodom dan Gomora ini. Kemudian sampailah kedua malaikat ini di kota Sodom dan Gomora dan menemui Lot dan istrinya. Lalu Lot dan istrinya menawarkan agar malaikat ini bermalam dan makan di rumah Lot. Tetapi apa yang dikatakan oleh malaikat ini? Malaikat ini menolak dan mereka ingin bermalam di tanah lapang saja. Tetapi Lot ini terus mendesak malaikat ini untuk bermalam di rumah Lot. Dan kedua malaikat ini bermalam dan makan di rumah Lot, dan istri Lot menyajikan roti yang tidak beragi. Tiba-tiba ketika mereka ingin tidur, datanglah segerombol orang menemui Lot dan datang ke rumah Lot. Mereka ingin menangkap kedua malaikat tersebut dan ingin berbuat jahat kepada malaikat tersebut. Tetapi malaikat tidak mau. Lalu malaikat ini membuat orang-orang yang ingin menangkap malaikat tersebut buta, dan mereka tidak bisa melihat siapapun. Sehingga di situ malaikat tahu. Malaikat hanya menemukan 4 orang saja yang benar, yaitu Lot, istrinya, dan kedua anak Lot. Lalu malaikat ini mengajak Lot, istrinya, dan kedua anaknya tersebut untuk pergi ke sebuah kota dan meninggalkan kota Sodom dan Gomora ini. Lalu ketika mereka di dalam perjalanan, Tuhan menurunkan hujan belerang, hujan api, dan kota Sodom dan Gomora ini hancur karena hujan belerang dan api tersebut. Nah, ketika mereka meninggalkan kota Sodom dan Gomora ini, malaikat berpesan kepada Lot, istrinya, dan kedua anak perempuannya tersebut untuk jangan sampai menoleh ke belakang dan jangan sampai berhenti di jalan. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka? Istri Lot malah menoleh ke belakang dan dia berhenti untuk melihat kotanya tersebut. Karena apa? Karena istri Lot khawatir terhadap hartanya ada di kota tersebut. Maka dari itu Lot, istri Lot ini menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam karena dia tidak taat kepada malaikat ini tadi. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita harus taat terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang Tuhan timpakan kepada kita, dan kita jangan sampai berbalik kepada dosa seperti yang dilakukan oleh istri Lot tadi. Dia masih ingat kepada hartanya, tetapi dia langsung menoleh ke belakang dan dia menjadi
tiang garam. Sebenarnya pada saat mereka berangkat ke kota yang lebih aman, di situ Tuhan memberikan kesempatan kepada istri Lot ini, kepada keluarga Lot ini untuk diberikan kesempatan hidup karena mereka ini adalah orang benar. Tetapi apa yang dilakukan istri Lot? Dia malah menoleh ke belakang karena khawatir dengan hartanya dan dia menjadi tiang garam. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa kita harus fokus terhadap Tuhan dan jangan sampai kita fokus kepada hal-hal yang ada di belakang kita, yaitu adalah dosa. Karena kita seperti waktu ya anak-anak semua, kita terus berjalan dan kita jangan sampai berbuat dosa, dan kita harus menoleh ke depan, ke masa depan kita yang tentunya banyak sekali Tuhan menjanjikan kepada kita tentang masa depan yang penuh harapan.